doa itu bagian dari kita berkonsultasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita tidak boleh hanya fokus pada masalahnya. Ada satu doa yang saya ingin ajarkan saat ini sesuai firman Tuhan. Doa itu harusnya merupakan sebuah dialog, sebuah komunikasi dua arah. Tidak hanya kita maunya begini Tuhan, mau begini Tuhan. Tidak, tetapi kita juga harus siap mendengar apa kata Tuhan. Kita perlu, doa itu bagian dari kita berkonsultasi dengan Tuhan. Konseling dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita kerjakan. Kebiasaan ini jarang dilakukan orang Kristen. Atas nama keinginannya, lalu klaim firman Tuhan, ngotot maksa Tuhan. Pokoknya aku harus begini Tuhan, pokoknya begini. Kalau nggak dijawab Tuhan, doanya tambah lagi. Nangis-nangis. Meratap, aku mau Tuhan, aku mau. Kalau nggak dijawab Tuhan, tambah lagi. Aku akan puasa. Puasa sehari nggak mempan, nggak dijawab Tuhan. Puasa 3 hari. Tetapi tidak bertanya, apakah yang kamu doakan itu sesuai kehendak Tuhan? Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Kenapa perjalanan hidup kita tidak mengalami kemajuan, mengalami perubahan? Karena kita tidak sungguh-sungguh mau tanya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Pokoknya aku mau, pokoknya aku mau. Bapak Ibu yang punya anak kecil, kalau ngomongnya, pokoknya aku mau Tuhan, pokoknya aku mau Pak, pokoknya aku mau Ma, aku pengen, aku mau. Lalu, kalau nggak dikasih, anak kita merengek. Anak kita nangis, tetap nggak dikasih, ngamuk. Apa yang ada dilempar. Ada Bapak Ibu yang anaknya pernah seperti itu? Ada nggak? Oh, baik-baik keluarga sini. Ya, puji Tuhan ya. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ada masa anak-anak itu ngalami yang namanya tantrum. Tantrum itu emosinya nggak terkendali. Pasti ada. Jadi kalau ada orang tua bilang nggak pernah, itu bohong. Ya, di gereja kok bohong. Tapi kita akan bilang, anak ini apa? Rewel. Anak ini manja. Anak ini nggak mau diatur. Anak ini bandel. Akhirnya kan ada kondisi begitu kan. Nah, kalau ada orang Kristen pengen sesuatu, berdoa, tidak dijawab Tuhan, ditambah tadi secara emosi, nangis-nangis, secara emosi akhirnya meratap di hadapan Tuhan. Ini namanya apa? Anak-anak Tuhan yang manja. Tambah lagi, ngambek. Gak mau berdoa. Gak mau ke gereja. Itu anak orang Kristen, anak-anak Tuhan tipe apa seperti itu? Ngambek. Pernah gak kita ngambek? Gak mau ke gereja setelah itu. Gak mau pelayanan. Gara-gara doa kita gak dijawab Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana Daud ternyata punya kehidupan doa yang luar biasa. Kenapa Daud itu akhirnya punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Dari Mazmurnya saja kita luar biasa melihat bagaimana pengertian hidup, pengertian akan Tuhan itu luar biasa sekali. Punya kebiasaan berdoa yang bertanya kepada Tuhan. Dalam doanya dia tidak menuntut keinginannya dipenuhi. Tidak hanya itu. Tidak hanya mengajukan permohonan. Tetapi ternyata banyak bertanya kepada Tuhan. Ingin mengerti apa kehendak Tuhan. Kita buka 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23.
Bagaimana kita bisa menerapkan doa yang sifatnya dialog dan konsultasi dengan Tuhan dalam hidup kita hari-hari. 1 Samuel pasal 23, kita baca dulu ayat 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Kehila itu salah satu kota di Yehuda. Filistin jelas musuh yang senantiasa ingin menghancurkan kekuatan umat Israel. Saat itu Daud dalam posisi bukan sedang enak-enak. Keadaannya tidak lagi baik-baik. Karena Saul mengejar dia. Kemanapun Saul mendengar Daud berada di mana, Saul akan membawa pasukannya ingin membunuh Daud. Bukan situasi yang mudah yang dihadapi Daud. Bukan keadaan yang baik-baik saja. Lalu dia mendengar bahwa Filistin menyerang Kehila. Sebenarnya itu kesempatan bagi Daud bisa bersekongkol dengan Filistin untuk menggulingkan Saul yang akan membunuh dia. Kalau itu cara berpikir politik. Kalau itu cara berpikir hanya ingin mendapatkan kekuasaan, hanya ingin lepas dari masalah, ini saatnya. Setidaknya tidak bersekongkol dengan Filistin, biarkan saja biar ditangani sendiri oleh Saul. Ingat bahwa yang berhasil mengalahkan Filistin itu gara-gara Daud berani menghadapi Goliat, jagoannya orang Filistin. Daud bisa saja kan berkata, tahu rasa ini Saul, biarin aku kalau nggak ikut perang, coba hadapin Filistin sendiri. Kalau pikirannya tidak murni. Saudara-saudara, ketika mendengar itu, hatinya terpanggil. Mereka menyerang Kehila. Yehuda, aku ini bagian dari itu. Jadi kalau bahasa sekarang berarti jiwa nasionalismenya bangkit. Aku tidak akan biarkan Filistin menjajah negeriku. Walaupun rajaku ingin membunuh aku, tetapi aku tidak akan biarkan bangsa asing menjajah. Mulai muncul keprihatinan, muncul kepedulian. Yang dia lakukan apa? Karena posisinya kan sulit. Tidak mungkin dia temui Saul, Raja Saul, utus aku maju berperang. Sebagaimana aku pernah mengalahkan Goliat. Tuhan tetap bisa menyertai aku mengalahkan orang Filistin. Tetapi itu tidak mungkin. Yang dia lakukan apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Saudara-saudara, ini prinsip penting dalam hidup kita. Kalau kita mengalami situasi berat, situasi sulit, keadaannya tidak terkontrol, kita menjadi tertekan, masalah kita alami sepertinya kok panjang. Atau orang yang kita kasih mengalami pergumulan. Suami, istrinya misalnya sakit. Kekurangan biaya, anak sakit, tidak ada biaya. Anak sekolah, kekurangan biaya atau enggak punya bahkan. Atau ada masalah, saudara kita mengalami pergumulan. Kadang-kadang kan kita ikut prihatin. Ikut prihatin kan? Prihatinnya baik, tetapi kadang-kadang kita yang kemudian ingin hadir sesuai dengan keinginan kita. Dan kehadiran kita itu menempatkan diri kita, sepertinya kita nanti jadi juru selamat bagi mereka. Kita Tuhan yang bisa mengatasi masalah orang-orang yang kita sayangi. Kita adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah orang-orang yang dekat dengan kita. Daud tidak. Jagoan loh ini.
pahlawan loh ini. Sudah diurapi Tuhan ini. Yang dia lakukan luar biasa. Dia datang kepada Tuhan tadi di ayat 2 kan. Apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin ini Tuhan? Berarti mengerti kehendak Tuhan terhadap masalah yang sedang terjadi lebih penting daripada kita langsung menolong orang. Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Apakah aku harus melawan dan mengalahkan mereka? Daud ini punya pasukan loh. Walaupun dikejar-kejar, orang yang mengikut dia itu 600 orang. Sangat banyak. Bisa saja dia langsung berperang. Toh dia hebat. Dia pahlawan, jagoan perang. Tetapi dia tidak mau mengandalkan pengalaman-pengalaman di masa lalu yang hebat itu. Dia tidak mau mengandalkan keahliannya berperang. Dia tidak mau mengandalkan pasukannya yang begitu banyak. Dia mengandalkan Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu mudah kan ngomong, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, tetapi sebenarnya yang kita andalkan pengalaman kita. Yang kita andalkan kepandaian kita. Yang kita andalkan perasaan kita. Keyakinan kita, kita bisa. Tidak, Daud benar-benar ini yang namanya berani mengosongkan diri. Kegagalan banyak orang Kristen karena ketika ada masalah tidak mau mengosongkan pikiran dan hatinya dengan kehendak Tuhan. Tetapi langsung aja dipenuhi dengan berbagai kemungkinan perencanaan. Bisa ini pasti, bisa ini pasti, bisa ini. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang kasih karunia, itu namanya sombong. Orang sombong kemudian doa, Tuhan tolong aku. Tuhan gak akan dengar dulu. Jadi tahu ya kenapa doa-doa kita sebagian belum dijawab Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang sombong. Dalam pikiran kita udah banyak rencana. Di perasaan kita udah ngatur situasi. Enggak, Daud bertanya, apa aku harus menghadapinya Tuhan? Harus enggak? Ternyata tidak semua hal harus kita kerjakan, berarti kan kalau kita mengerti sebegini kan. Saudara-saudara, doa minta tolong Tuhan itu enggak salah, tetapi ingat, akan menjadi salah kalau yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan jawab itu tuh. Selaraskan dulu dengan kehendak Tuhan. Daud tidak langsung, Tuhan aku akan maju, berkati aku ya. Supaya aku bisa kalahkan. Sebagaimana dulu jagoan mereka itu. Goliat aku bisa kalahkan. Hari ini juga. Sebagaimana dulu Tuhan sudah tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tetapi tidak bertanya dulu, kamu harus pergi enggak? Ada waktunya, ternyata memang tidak perlu pergi tuh. Saya ingat ternyata ini beberapa kali Daud ini jadi pola loh. Pernah suatu saat ada setelah dia jadi raja, nanti kita sampai topik itu kalau kita pelajari terus ya. Dari 1 Samuel, 2 Samuel, kemudian raja-raja kita akan ketemu kasus yang mirip. Yang kita suka menyebutnya sebagai kubu pertahanan Daud itu apa? Begitu ada musuh menyerang Daud, Daud ketakutan. Dia masuk kubu pertahanan. Ternyata kubu pertahanan di situ ngapain? Bukan ngumpet. Daud juga tanya, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Hadapi mereka. Dia bawa pasukannya menghadapi musuh. Menang. Setelah menang, musuhnya menghimpun kekuatan lagi. Dengan pasukan lebih banyak, nyerang lagi. Daud tanya lagi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kamu berdiam diri saja. Lihat apa yang aku kerjakan. Aku yang akan berperang kepadamu. Aku yang akan berperang untukmu. Berarti ada waktunya juga kita kadang-kadang lihat orang yang kita kasihi ada masalah. Kita berdiam diri, mendoakan saja. Tidak harus semuanya harus kita tolong. Kita bukan Tuhan. Hati-hati orang-orang yang berlagak seperti Tuhan bagi orang lain. Dia akan stres, banyak tertekan, banyak cemas.
Karena kita mengambil bagian yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan. Kisah Daud itu mengajari kita begitu. Bertanya enggak, bahkan mau coba, jiwa nasionalisme kan bagus, menolong orang-orang ya, di Kehila supaya tidak dikuasai musuh. Berarti kan bagus kan? Tetapi tanya Tuhan dulu, perlu enggak? Tuhan berkata, pergi hadapi mereka. Setelah itu, mantap. Oh, berarti kita harus hadapi, kita harus berperang. Ayat 3, ada teman-temannya, orang-orang dekat dia memberi nasihat yang bijaksana. Ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Masukan yang bagus kan? Bijaksana secara manusia. Daud, di sini saja kita semua ketakutan nih, dikejar-kejar Saul terus. Pasukan Saul ngejar-ngejar kita terus. Engkau mau dibunuh dan pasti para pengikutnya juga dibunuh. Kita dalam bayang-bayang ketakutan. Apalagi kalau kita nanti juga menyerang Kehila menghadapi Filistin. Mereka tambah ketakutan. Sangat bijaksana sekali, sangat memahami suasana hati orang-orang di sekitar Daud. Sangat baik kan? Tetapi bagi Daud, dia sudah menangkap kehendak Tuhan, suara Tuhan harus pergi. Dia tidak langsung terima nasihat baik itu. Ini yang dilakukan Daud. Ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan kembali teguhkan, kamu gak usah terlalu banyak mikir, ada banyak masukan, itu bagus, karena mereka perhatian sama kamu, mereka sayang sama kamu, mereka mendukungmu, tetapi aku pengen kamu segera pergi. Jangan terlalu lama mikir-mikirin, karena aku akan serahkan orang Filistin itu kepadamu. Saudara-saudara, saya belajar di sini mengerti ternyata salah satu godaan kita menyimpang dari kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan justru kadang-kadang orang dekat kita. Atas nama perasaannya. Karena orang-orang itu takut, dia nggak mau lagi kan menghadapi Palestina, tambah takut. Itu gambaran dari perasaan mereka. Saudara-saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan itu kalau kita pelajari Alkitab, bertanya kepada Tuhan, konsultasi kepada Tuhan, jelas melalui doa. Dalam doa itu, Roh Kudus bisa menyatakan sesuatu kepada kita. Lewat pikiran, lewat hati kita, lewat hati nurani kita. Atau mengingatkan kita dengan sebuah kisah di Alkitab, sebuah ayat di Alkitab. Atau beberapa peristiwa yang pernah kita alami, atau dialami orang yang kita kenal. Roh Kudus bisa merespon doa kita dengan berbagai macam cara. Tetapi untuk mengerti apakah itu sungguh-sungguh dari Tuhan, kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Kalau misalnya, dan yang ketiga, Tuhan biasanya pakai orang-orang, kalau di masa itu, Tuhan pakai para nabi. Tuhan pakai para nabi. Bahkan kalau kita baca yang deket aja lah, ayat 20, yang pasal 22 coba. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung ini, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Ketika Daud sembunyi di gua Adulam, seorang nabi memberitahukan pesan Tuhan. Daud jangan di sini terus nih, walaupun kamu sebenarnya hampir saja bisa membunuh loh. Di gua Adulam itu nanti kan Daud hampir bisa membunuh Saul. Tetapi kamu pulang aja, kamu ke Yehuda. Kamu ke Yehuda. Ada pesan Tuhan khusus. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, konsultasi
dengan Tuhan, konseling dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja, firman Tuhan dinyatakan. Dan kalau itu saudara masih sulit, akan ada peneguhan dari orang yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan tertentu. Bukan hanya sahabat loh. Kalau sahabat itu namanya sharing. Tetapi kalau konsultasi itu dengan seseorang yang kita percaya nasihatnya. Seseorang yang kita percaya dia bisa menolong kita mengerti maksud Tuhan. Kalau hanya teman sharing bukan konsultasi namanya. Itu namanya sharing, hanya ngobrol-ngobrol saja. Tuhan pakai Roh Kudus, pakai firman-Nya dan pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Makanya saudara-saudara kalau ingin konsultasi dengan Tuhan, 3 hal ini akan bekerja, bisa bersama-sama atau kadang-kadang satu diteguhkan, kedua diteguhkan oleh firman Tuhan atau diteguhkan oleh hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan konseling itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi kelihatan lemah dan memalukan, tidak. Konseling itu kan namanya konsultasi. Bapak Ibu yang punya anak, kalau bingung anaknya mau masuk jurusan apa, konsultasi. Apakah malu? Enggak, karena memang orang tua enggak bisa memastikan anaknya harus kemana kan. Ada banyak keterbatasan sebagai orang tua, perlu pertolongan. Tetapi kalau tahu sendiri, ya kerjakan sendiri saja. Kan gitu. Demikian juga dengan Tuhan. Ada orang yang agak sulit bisa mengerti Roh Kudus bicara di hatinya. Ada orang yang sulit bisa menangkap firman Tuhan sedang berkata apa kepada dia. Dia butuh konsultasi dengan hamba Tuhan yang bisa menolong dia mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus jadi budaya. Ini harus jadi kebiasaan yang membuat kita terus bertumbuh. Ada banyak orang kalau sudah tahu banyak Alkitab nggak perlu lagi. Kalau ada sudah merasa jadi orang Kristen sekian lama nggak perlu. Setelah itu semuanya mau-maunya sendiri. Dipahami sendiri. Alkitab dipahami sendiri. Membuat keputusan dipahami sendiri. Pokoknya maunya Tuhan seperti ini. Tidak. Ini sahabatnya loh. Orang yang mengasihi loh. Orang yang mendukung Daud loh. Dan kalimatnya kan bijak. Itu memahami betul. Memang mereka takut. Jujur. Tetapi Tuhan tetap kamu maju. Dengan kata lain, Daud, aku tahu kamu, anak buahmu takut saat ini. Tetapi kamu tetap harus maju. Berarti dengan kata lain, mungkin justru ketika menghadapi peperangan itu, ketakutannya hilang. Karena mereka akan lihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu, yang perkasa itu menyertai mereka. Bagaimana mereka mengalahkan. Ada yang lagi takut menghadapi masalah saat ini? Hanya diem, kalau ada masalah hanya diem aja. Biar orang lain yang menyelesaikan. Kalau ada masalah, hanya ngeluh saja. Berharap dipahami, baperan kan. Aku takut, aku cemas. Tapi nggak lakukan apa-apa. Aku nggak bisa, nggak lakukan apa-apa. Berharap orang yang mendengar keluhan dia itu menolong. Saudara tidak akan bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara akan terus lemah kalau seperti itu. Fokus kita bukan perasaan. Fokus kita adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketakutan itu akan hilang kalau kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang takut bersaksi, saudara akan hilang rasa takutmu kalau saudara bersaksi. Betul. Saudara takut mendoakan orang sakit. Ketakutanmu akan hilang kalau saudara akhirnya dalam keadaan takut memberanikan diri untuk doa kepada untuk orang sakit itu. Apalagi setelah itu sembuh tuh. Wah, cerita keberhasilan itu terapi bagi jiwa kita sehingga kita nggak cemas, nggak takut lagi. Nggak takut lagi. Tapi kalau kita fokus pada perasaan kita, bukan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah tampil sebagai orang Kristen yang gagah berani. Kita selalu sembunyi. Kita selalu hidup kita ditentukan dengan perasaan kita. Bukan kehendak Tuhan.
Jadi konsultasi lagi ya. Jadi kalau ada nasihat, puji Tuhan loh. Kalau ada teman, kita bersyukur kalau ada teman, ada pembimbing, pemimpin rohani, hamba Tuhan kasih nasihat kita. Tapi diuji lagi, Tuhan apakah ini kok berlawanan dengan yang Tuhan sudah taruh di hatiku sebelumnya, yang benar yang harus aku lakukan yang mana ya Tuhan. Ada kalanya Tuhan akan tunjukkan, oh coba kamu sesuaikan kondisimu dengan nasihat hamba Tuhan itu. Atau kalau tidak, bisa aja agak berbeda, bisa saja hamba Tuhan itu kurang peka dengan situasinya, tetapi dia sangat peduli dengan kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Sebab kadang-kadang orang yang peduli itu akhirnya kan larut juga ikut perasaannya kan, dengan yang cerita kepada kita kan. Kita kasihan sekali gitu. Coba doain orang yang sakit kritis. Pasti doa kita ingin apa? Kasihan ya. Kita pengen sembuh. Doa kita pasti Tuhan berikan mujizat. Tuhan berikan kesembuhan. Karena kita kasihan kepada dia. Tetapi apakah kita tanya sama Tuhan? Tuhan kondisinya seperti ini. Kalau Tuhan mampu Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, lakukan sesuatu yang memuliakan namamu. Lalu kita tanya, doanya gimana? Saya pernah doain orang begitu, kuat di hati saya Tuhan, doakan supaya dia siap untuk menghadap aku. Doa saya bukan kesembuhan dan mujizat lagi. Tuhan siapkan hatinya supaya dia tidak takut menghadapi bayang-bayang kematian, karena dia bisa melihat kehadiranmu. Jadi doa saya doa pemberangkatan, bukan doa kesembuhan. Karena tanya kepada Tuhan. Saya tidak selalu berdoa untuk orang sakit itu untuk kesembuhannya. Sebab penyakit itu salah satu cara orang meninggal memang. Kalau Tuhan izinkan orang sebelum meninggal sakit dulu, dia mau sakit. Kita maksa-maksa seperti apa juga nggak sembuh. Nah kalau nggak sembuh akhirnya kan bisa ngambek. Karena kita memaksakan kehendak kita sendiri. Biasakan ya doanya sekarang begitu. Tanya Tuhan, belajar peka dengan suara Roh Kudus, lalu ikuti lagi meneliti firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan tentang hal itu? Kalau itu masih bingung atau merasa butuh, tidak harus selalu bingung, jangan segan untuk konsultasi dengan hamba Tuhan. Bertanya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Jangan sombong merasa bisa sendiri. Saya aja kalau bingung saya akan cari senior saya akan sharing, minta nasihat. Karena saya tahu, saya tidak tahu semuanya. Saya tahu banyak isi Alkitab, tetapi saya tidak tahu semua kehendak Tuhan. Saya perlu belajar, perlu konsultasi dengan seseorang yang lebih dewasa secara rohani dari saya. Saya akan cari waktu untuk tanya. Pak, sebaiknya gini, saya punya masalah seperti ini. Minta didoakan dan konsultasi apa yang harus dilakukan. Ingat, teman tidak cukup. Itu namanya teman sharing. Konsultasi. Setelah itu, benar kan? Mereka menghadapi itu. Hasilnya kemenangan. Hasilnya kemenangan luar biasa. Setelah itu apa yang mereka tinggal di Kehila. Saul dengar kalau Daud berada di Kehila, alami masalah lagi. Jadi yang pertama tadi berarti konsultasi masalah apa? Kalau punya masalah, apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Kemudian ketika mereka masuk di Kehila dalam kemenangan, Saul mendengar langsung putuskan. Kalau gitu kita bawa semua pasukan kita akan kepung itu Kehila, kita tangkap, kita bunuh Daud. Ketika mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Kembali lagi, kita akan lihat itu memang polanya Daud. Ya, kita baca ayat yang ke-10. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini?
Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Tidak hanya sekali dia bertanya, dia lagi. Ini berarti kan ada kalanya Tuhan menyatakan sesuatu, kita nggak terlalu yakin, kita ragu. Tanya lagi. Ayat selanjutnya kan 12. Kemudian bertanyalah Daud. Berarti Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjawab. Ia akan datang. Saul dan pasukannya akan datang. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila. Itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan. Akan mereka serahkan. Ini bicara berarti bertanyalah. Ketika saudara akan membuat keputusan, akan membuat pilihan dalam hidup ini, menyikapi situasi yang sedang berkembang, dan minta hikmat Tuhan, sebenarnya apa yang akan kita hadapi ke depan, bertanyalah kepada Tuhan. Daud dengar Saul akan datang menyerang, akan membunuh dia, akan mengepung. Dia tanya, apakah sungguh-sungguh dia akan datang, Tuhan? Ia akan datang. Kemudian dia tanya lagi, kalau mereka datang kira-kira orang Keila yang sudah aku selamatkan ini, aku sudah bebaskan dari serangan Filistin ini, mereka akhirnya berkhianat dan menyerahkan aku kepada Saul enggak ya? Tuhan menjawab, mereka akan serahkan kamu. Akhirnya dia buat putusan, segera bawa 600 orang keluar dari Keila. Saudara-saudara, ada banyak bahaya mengancam di sekitar kita. Ada banyak bahaya mengancam keluarga kita. Ada banyak bahaya mengancam anak-anak kita. Ada banyak situasi bisa jadi ancaman dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Konsultasi kepada Tuhan. Kalau begitu jangan sok pinter dengan analisamu sendiri. Menurut pengalaman saya pasti begini-begini nih. Menurut analisa saya begini-begini. Jangan sok pinter. Bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Satu sisi berdoa, tetapi sisi yang lain sombong, angkuh, merasa bisa. Itu alasannya kenapa jadi orang Kristen gagal maning. Kalah melulu dalam hidup ini. Karena kita bersikap, kita berpikir, kita buat perencanaan, itu hanya berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita pikir, bukan apa yang Tuhan mau. Saya melayani dari umur 19 tahun, sekarang umur saya berarti kan 57, ya. Salah itu nulis aktenya itu. Ya 57. Lebih 2 hari. Berarti umur saya 57 lebih 2 hari. Separuh hidup saya melayani Tuhan. Saya banyak gagal mengerti kehendak Tuhan. Saya banyak gagal karena saya merasa lebih tahu dari Tuhan. Saya banyak gagal karena saya memaksakan kehendak saya. Walaupun kehendaknya itu kelihatannya rohani, baik. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya putuskan. Membuat banyak kegagalan dan itu tidak mudah. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang kehilangan waktu yang panjang, kadang-kadang jadi tertekan. Mengerti hal ini, saya pelajari ini, saya kembali mengingat perjalanan hidup saya. Ternyata banyak ketakutan, perasaan frustasi, kegagalan, problemnya di sini. Saya bisa aja kan banggakan, sejak 19 tahun saya sudah pelayanan, saya sudah khotbah. Bisa aja banggakan begitu. Iya kan? Saya sudah baptis sekian banyak orang, saya bisa bangga aja. Ya. Lebih dari 200 mungkin saya baptis, saya bisa aja bangga. Tetapi ketika saya berpikir pengalaman saya, bahkan melayani orang, membaptis orang, saya anggap itu sebagai kemampuan saya, itu sudah sombong. Itu kasih karunia Tuhan. Siapa saya? Orang desa ini. Siapa saya? Orang bodoh ini. Dipakai oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan.
konsultasi dengan Tuhan. Dan sejak saya mulai kembangkan ini, saudara, hidup saya lebih tenang. Saya bisa kontrol ambisi saya. Saya bisa atur keinginan-keinginan saya. Bahkan rem, akhirnya enggak. Itu lebih mudah. Tetapi memang harus latihan. Apakah selalu berhasil? Enggak. Karena memang Tuhan itu maha misteri. Kita bertanya, Tuhan tidak selalu langsung mengerti. Tetapi ketika kita lakukan, itu pasti yang terbaik. Dia selamatkan dirinya dan pengikutnya. Karena apa? Bertanya Tuhan lah, kepada Tuhan kan? Bisa aja kan dia berpikir, nggak mungkin orang Kehila itu berkhianat. Kan kita yang bebaskan mereka. Nggak tahu diri banget lah. Kalau sudah ditolong demikian, mosok serahkan kita kepada Saul. Enggak, Tuhan maha tahu. Bisa membaca hati, akhirnya putuskan hal ini. Keputusan apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan saat ini? Keputusan apa? Situasi apa yang sulit untuk dipahami? Atau mungkin yang anak-anak muda sedang bergumul tentang masa depannya. Pengen masa depan seperti apa? Kabur. Kenapa tidak tanya Tuhan? Kenapa tidak konsultasi kepada Tuhan? Keputusan apa, pilihan apa yang harus dibuat supaya tidak salah, hidupmu selamat, perjalananmu selamat ke depannya. Jangan asal hanya aku mau, lalu dengar kiri kanan, oh ya boleh, bagus, gitu ya. Tetap uji. Orang yang sangat mengasihi kita pun masukannya belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Jangan gantikan nasihat orang dengan nasihat Tuhan. Yang kita pegang nasihat orang yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bagi orang yang takut tertolak, sulit untuk berkata seperti itu. Tetapi kalau saudara tidak berani, saudara akan alami banyak situasi sulit dalam perjalanan hidupmu tanpa perlindungan Tuhan. Belajar, tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku putuskan? Baik saudara sudah bisa baca situasinya, atau saudara bingung. Selalu biasakan tanya Tuhan, konsultasi dengan Tuhan. Doa saya tahun ini saudara semakin berkurang kekalahan dalam hidupmu, karena saudara semakin melangkah dalam kehendak Tuhan, bukan mau-maunya sendiri.